Temanya ini kan diversifikasi produk melalui ekspansi aplikasi cetak ya Pak Agus ya. Iya. Kalau saya nggak salah nih Pak Agus nih dari awal mulanya berbisnis ini justru dari digital baru masuk ke offset ya Pak Agus ya. Betul Pak Niko. Jadi sekarang sudah hybrid. Nah, mungkin saya ingin dapat sharingnya dari Pak Agus. Kira-kira kondisi sekarang ini trennya pasar cetak digital itu seperti apa sih Pak? Dan menurut Pak Agus nih yang sudah memang menjalankan bisnis digital ini dari lama sekali, apa yang menurut Bapak menjadi kunci keberhasilannya? Baik, terima kasih Pak Mas Niko atas pertanyaannya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih juga atas kesempatan ini kepada APPTI dan juga Prinku ketika saya diizinkan untuk sharing. Jadi menjawab pertanyaan Mas Niko nih untuk tren digital printing ya. Kalau Iya, Pak. saya dengan yakin menjawab bahwa trennya adalah akan bertumbuh. Jadi market untuk digital printing itu pasti bertumbuh dan terus berkembang. Kenapa saya yakin? Karena kebetulan dari bisnis saya ini saya mengikuti perubahan dari teknologi analog menuju teknologi digital. Jadi kebetulan basic saya sebenarnya awalnya Pak Mas Niko itu kita ini sebetulnya dulu tukang fotokopi, Mas. Oke. Jadi kita berawal itu masih di bisnis pertama adalah fotokopi analog. Kita bisa ingat dulu kalau kita mau perbanyak dokumen, ditaruh di atas mesin, kemudian mau perbanyak jadi 100, 1000, itu mesin fotokopinya lampu scannernya nyala 1000 kali, 100 kali ya, sampai capek itu mesinnya ya. Kemudian kita beralih ke digital printing. Wah, ini dipermudah sekali oleh mesin digital printing. Taruh dokumen, scan sekali, disimpan di mesin, keluar 100, 1000, 10.000 itu tinggal keluar ya. Kemudian kita juga ingat waktu lagi dulu kalau kita mau membuat media promosi, itu dulu zaman dulu belum ada mesin color, belum ada mesin digital color. Yang ada itu kalau udah mau bikin promo untuk flyer atau brosur, kita harus lari ke mesin cetak, offset konvensional ya. Nah, itu juga perlu oplah yang cukup banyak, nggak bisa sedikit. Kemudian waktunya cukup panjang karena ada proses ya, jadi harus ke film dulu, film ditembak ke plat, kemudian dicetak, dan akhirnya nunggu kering, dan yang lain-lain itu perlu berhari-hari. Jumlahnya cukup banyak. Begitu ada mesin digital printing, ya berubah langsung Mas Niko. Jadi kita mau cetak berapapun brosur, 1 rim, 2 rim, nggak perlu banyak-banyak. Kalau dulu perusahaan-perusahaan bikin company profile bisa harus 2.000, 3.000, 5.000, dan itu dokumen itu tumpuk di kantor dan mungkin nggak habis ya. Tapi kalau sekarang dengan mudahnya kita datang bawa file, mau cetak berapa, hari ini kita butuh 2 buku company profile, kita cetakin. Besok datang lagi butuh 10, ya kita cetakin lagi dengan mudahnya, hanya dengan membawa file. Lalu dulu juga kalau kita mau membuat acara besar-besar untuk event-event tertentu perlu spanduk. Kita harus lari ke tukang sablon. Nah, sekarang udah nggak perlu, karena udah ada mesin digital printing, last format, kita datang setengah jam, 1 jam, spanduk itu udah siap, udah ready. Jadi dari kondisi itu saya sangat meyakini bahwa tren digital printing akan sangat berkembang ke depan, karena sangat mempermudah sekali. Menurut saya ada 3 faktor yang membuat tren ini akan berkembang, Mas Diko. Yang pertama itu adalah karena teknologi digital printing itu selalu berkembang. Bayangkan Mas Diko kalau datang ke pameran, tahun ini kita datang ke pameran, mesinnya sudah ada mesin A. Tahun depan kita datang, sudah muncul lagi mesin yang baru dengan teknologi yang baru. Tahun berikutnya lagi sudah berubah lagi. Dan semuanya itu di-upgrade. Jadi teknologinya di-upgrade, kemampuan mesin juga kualitasnya di-upgrade, dan setiap hari itu bertumbuh teknologi itu. Dan setiap tahun kita menemukan mesin-mesin baru yang dengan teknologi baru, dengan kemampuan yang luar biasa. Kemudian faktor yang kedua menurut saya dengan canggihnya mesin ini, kemudian akhirnya para pemain digital printing seperti saya ini mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kita diminta untuk lebih kreatif. Kita membuat produk-produk baru yang bisa diaplikasikan di mesin-mesin teknologi baru itu. Akhirnya ya mungkin diversifikasi produk ini terjadi nih Mas Niko. Banyak produk-produk yang dulunya kita nggak kebayang bahwa kita bisa membuat itu, mencetak produk-produk ini, tiba-tiba sekarang dengan mudahnya kita bisa dengan teknologi mesin yang amat sangat luar biasa ini. Nah,
Mungkin tadi slide saya bisa dimunculkan lagi yang pertama tadi sebelumnya, yang sebelum ini, yang satunya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dulu kita ini bikin apa namanya mini X banner itu dengan bahan fleksi, media promosinya seperti ini, barcode. Kemudian dalam perkembangannya dengan adanya mesin canggih, kreativitas dari kami pemain digital printing, customer minta produk yang lebih kuat, lebih lama, lebih tahan lama. Akhirnya kita berkreasilah membuat model dengan akrilik, bahan akrilik. Ini sudah ada perubahan lagi, diversifikasi produk lagi, kita berkembang terus. Kemudian juga dari akrilik ini karena kita sudah beli mesin akrilik, akhirnya kita punya ide untuk mengembangkan produk. Akhirnya kita bisa bikin plakat, bikin gantungan kunci dan lain-lain. Jadi faktor kedua adalah itu, kita dituntut untuk kreatif untuk membuat produk-produk baru. Dan faktor ketiga yang saya meyakinkan akan membantu perkembangan dari digital printing ini adalah dengan mesin canggih, kemudian produk-produk yang banyak, dan akhirnya vendor atau supplier bahan baku juga harus berkreasi, dia harus kreatif juga. Akhirnya mereka menciptakan bahan-bahan baku, entah itu paper atau akrilik dan yang lain-lain dengan bahan-bahan baku baru yang bisa diaplikasikan ke mesin yang canggih itu, Mas Tiko. Jadi itulah yang membuat saya yakin bahwa proses ini akan berlangsung terus. Jadi semuanya diminta untuk kreatif, menciptakan, dan akhirnya berkembang terus untuk bisnis dari digital printing ini. Nah, kemudian yang kedua ya Mas Tiko ya, untuk apa ya yang kiat kita untuk bisa, apa tadi pertanyaannya kedua Mas Tiko? Kunci suksesnya Pak. Kunci ini kan sukses. Bapak dari udah panjang sekali perjalanannya dan sangat konsisten, bahkan sekarang kan juga masuk juga ke offset dari digital gitu ya. Sebenarnya kunci keberhasilannya itu seperti apa Pak? Oke, mungkin bisa slide yang kedua disampaikan. Jadi saya mungkin lebih menekankan di digital printingnya ya. Jadi bisnis digital printing ini kalau menurut pengalaman saya, ini sharing ke Bapak Ibu sekalian, ada 6 faktor yang harus kita perhatikan kalau kita mau tetap bisa bersaing, bisa terus berjalan di dalam bisnis ini. Yang pertama itu pelayanan. Jadi pelayanan itu merupakan kunci dari semuanya, karena biar bagaimana bisnis digital printing ini adalah bisnis jasa. Jadi pelayanan yang maksimal itu harus kita berikan kepada customer. Ketika customer butuh bertanya, ketika customer butuh solusi, ketika customer minta produk-produk tertentu, nah kita harus memberikan pelayanan yang sangat responsif, yang tepat, dan juga menyelesaikan solusi-solusi itu. Ini hal yang sangat langkah pertama, karena customer ketemu kita atau datang atau dia telepon, inilah armada pertama kita yang harus menyambut mereka. Kemudian waktu. Nah, waktu ini digital printing ini kan identik dengan cepat ya. Proses yang dilakukan dengan teknologi digital printing semuanya harus dalam waktu singkat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke digital printing, kalau dia biasanya orang setengah jam, 1 jam bisa selesai, ini besoklah diambil lagi, wah ini udah nggak kena. Customer semua akan pindah ke toko sebelah kalau seperti itu, karena toko sebelah sudah siap-siap memangsa customer, dan mereka pelayanannya cepat. Jadi ini etos kerja dari teman-teman kita di staffnya di workshop atau toko kita ini otomatis mau nggak mau juga harus ditingkatkan. Jadi nggak bisa kerja santai tanpa ada target. Nah, kalau di digital printing semuanya ditarget, semuanya semakin cepat, semakin pundi-pundi penghasilan kita, uang kita semakin masuk, Niko, semakin balik modal lagi seperti itu. Kemudian kualitas. Nah, ini kualitas juga penting karena balik lagi untuk digital printing ini terus terang teknologinya kan tadi terus berkembang ya. Jadi Bapak Ibu juga kita satu kunci suksesnya adalah jangan salah memilih mesin, karena teknologi mesin ini harus kita pelajari dulu mana yang cocoknya untuk kita. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, dan juga yang cukup penting adalah siapa yang menjual mesin itu. Nah, ini juga karena kita perlu support ya. Selain mesin-mesin yang cocok dan juga dengan kualitas yang bagus, tentu kemampuan skill dari staff-staff kita, karena proses printing, digital printing udah bukan seperti dulu, hanya ngeprint selesai. Tapi ada proses-proses finishing yang harus dilakukan. Kalau hasil print kita bagus dengan mesin yang amat canggih,
Tapi tiba-tiba finishingnya berantakan, hasil ujungnya semua berantakan. Jadi mesin finishing harus diperhatikan juga sama kemampuan skill dari staff-staff kita yang menangani finishingnya. Supaya dari awal sampai akhir QC berjalan dan kualitas juga bagus dan customer kita puas. Itu untuk kualitas. Kemudian untuk produk ya. Untuk produk ini tadi saya sudah sampaikan juga ini terkait sama diversifikasi produk nih. Karena karakter dari customer kita sekarang ini sebetulnya mereka agak boleh dibilang nggak mau pusing ya. Jadi kalau dia datang ke satu toko dia maunya one stop shopping. Jadi urusan dia semua selesai di dalam satu toko. Nah, misalnya kita kedatangan customer yang IO ya, IO dia datang mau bikin katalog, mau bikin kartu nama, kemudian setelah itu dia mulai berpikir, oh nanti di acaranya dia harus bikin plakat, kemudian sertifikat, kemudian ID card dan yang lain-lain. Nah inilah yang membuat kita sebagai pemain digital printing kalau memang tetap harus bersaing harus mengikuti tren itu dan perlu R&D dari tim kita untuk terus menciptakan produk-produk baru sehingga customer masuk ke toko kita selesai semua masalahnya dan mereka pulang membawa suatu hasil yang sudah selesai untuk acara dia. Seperti itu kurang lebih. Kemudian harga. Poin harga ini penting. Harga ini nggak harus murah sih sebetulnya. Kalau orang identiknya mikirnya, wah harus murah ya. Tapi menurut saya harga itu kita harus kompetitif. Karena di era persaingan yang cukup berat ini dan juga terus terang banyak pemain digital printing, jadi kita harus pintar-pintar menentukan berapa besaran harga yang kita jual supaya customer merasa tidak kemahalan juga, tapi juga buat kita tidak kemurahan. Nanti juga terkait dengan kualitas ya, ada kualitas, ada harga, tapi sebisa mungkin kita melakukan menentukan harga yang sangat kompetitif karena tidak mungkin kalau kita masuk bermain di dalam satu sentralisasi printing, yang lain jual harganya sedang-sedang kita mahal sendiri ya kita nanti nggak kebagian kuehnya. Yang terakhir itu vendor. Nah, vendor ini menjadi peranannya penting karena vendor itu bukan hanya vendor mesin. Jadi ada dua vendor menurut saya. Vendor mesin itu jelas. Kita harus menentukan vendor yang bisa support kita. Karena kendala dari digital printing adalah mesinnya tidak sekuat offset. Dia mesinnya sangat ringkih kalau dibandingkan dengan offset. Jadi perlu support dari seorang vendor penjual mesin, di mana kita harus memilih vendor yang sudah teruji. Jadi teruji bahwa dia akan support kita. Nah ini yang penting juga supaya kita memastikan kelangsungan produksi itu tetap berlangsung, tetap berjalan tanpa terganggu dan ya kita cari uang terus jadinya mesin jalan uang masuk terus Pak Mas Diko. Kemudian yang kedua itu adalah vendor untuk bahan baku. Nah ini juga sebenarnya harus jadi perhatian. Kita perlu menentukan vendor-vendor bahan baku yang bisa mensuplai produknya atau bahan baku kepada kita media-media itu dengan konsisten. Jadi ada beberapa soalnya terutama produk-produk dari China itu memang perlu kekonsistenan dari supplier bahwa jangan kiriman hari ini bagus, minggu depan bagus, minggu ketiganya udah berantakan. Nah ini juga mengganggu produktivitas kita. Jadi kita juga harus menjalin relasi dengan vendor-vendor mesin dan juga bahan baku. Saya kira itu Mas Niko untuk menjawab pertanyaannya Mas Niko. Iya. Menarik sekali nih Pak Agus. Jadi buat Bapak Ibu sekalian memang kalau tadi saya rangkum ya kunci utamanya tuh dari awal udah harus punya servis yang baik ya Pak Agus ya. Betul. Lalu nanti kita ikuti juga dengan bagaimana kualitas, kelengkapan produk dan lain sebagainya. Nah Pak saya mau nanya nih, kalau di partisipan kita yang hadir pagi hari ini itu kan mungkin kebanyakan dari University Press yang background-nya produksinya di offset Pak. Kira-kira kalau menurut Pak Agus, teman-teman di UP ini bisa nggak sih masuk ke digital dan menjalankan bisnisnya seperti caranya Pak Agus ini? Dan kira-kira teknologinya yang mereka perlukan itu seperti apa sih Pak untuk memulainya Pak? Oke, baik Mas Niko. Jadi karena Bapak Ibu sekalian basicnya dari University Press ya. Jadi memang rata-rata dari offset. Jadi menjawab pertanyaan Mas Niko, saya dengan sangat yakin juga mengatakan bisa Mas. Karena nggak terlalu sulit, hanya memang perlu penyesuaian yang menurut saya nggak terlalu lama. Kenapa? Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat dari digital printing. Nah, kalau memang basicnya penerbit, University Press,
itu berarti nggak jauh dari kertas. Produknya pasti buku ya, Mas Niko ya. Nah, jadi mesin digital yang utama yang harus disiapkan adalah digital printing color. Dan digital printing color ini dengan kapasitas pekerjaan yang ada di tempat Bapak Ibu, saya menyarankan hati-hati jangan salah pilih mesin. Karena mesinnya ada beberapa mesin. Ada yang levelnya office, levelnya middle, ada levelnya production. Nah, ini semua tiga-tiganya berbeda sekali. Kalau di University Press saya rasa sudah harus mengambil level yang production. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mesin digital printing color. Nah, tetapi ada lagi untuk melengkapi mesin ini adalah satu lagi adalah mesin digital printing black and white. Kenapa black and white? Karena biasanya dalam buku itu isinya hitam putih. Nah, jadi kita harus menyiapkan juga mesin yang hitam putih. Kenapa harus dua mesin? Karena digital printing itu agak berbeda dengan mesin offset. Kalau digital printing mungkin saya sharing sedikit Bapak Ibu, kita kalau beli mesin, setelah kita beli mesin, kemudian kita ada namanya click charge atau kontrak service dengan vendor penjual mesin. Nah, kita bayar setiap kali kita print itu ada biaya yang harus kita bayar ke vendor. Tetapi kompensasinya ketika mesin itu bermasalah, rusak, itu vendor yang akan menangani tanpa ada biaya lagi dari kita. Kemudian toner semua juga di backup. Nah, klik dari hitam putih dan color ini agak berbeda. Klik hitam putih jauh lebih murah. Jadi untuk menekan cost HPP kita supaya bisa rendah, itu mau nggak mau dua mesin ini harus di-combine, Mas Niko. Jadi kemudian juga kenapa saya bilang adaptasi agak mudah nih ke digital printing. Kalau di offset, kita sangat tergantung dari operator mesin. Bagaimana dia mencampur tangan manisnya mereka, bagaimana mencampur tinta dan yang lain-lain sehingga menghasilkan suatu produk yang bagus. Digital printing nggak perlu itu, semuanya dilakukan di dalam mesin. Mereka yang melakukan itu semua. Jadi kita hanya tinggal kirim mesin yang mengkalibrasi melakukan pencampuran warna dan yang lain-lain. Ada namanya teknik setting warna lah ya. Seperti itu, dan itu bisa dilakukan oleh mesin itu sendiri. Jadi kurang lebih nggak terlalu susah. Nah, selain dua ini, dengan dua mesin ini aja, mesin color itu sudah cukup banyak produk yang bisa dihasilkan. Jadi nggak harus dari buku nanti hasilnya. Bapak Ibu nanti bisa ngeprint di stiker vinil. Kalau sekarang nih lagi ngetren nih Mas Tiko. Orang-orang pada bikin hand sanitizer jadi print-printan packaging ya Pak. Ya, print-printan untuk packaging, print-printan untuk stiker vinyl labelnya itu jalan terus. Nah, ini banyak aplikasi yang bisa dilakukan oleh mesin itu, dan tadi banyak produk-produk media yang sudah diciptakan oleh vendor-vendor media yang bisa diaplikasikan di dalam mesin itu. Jadi nggak mubazir, nggak hanya bikin buku, tetapi juga bisa melakukan hal-hal yang lain. Nah, mungkin kelengkapannya setelah mesin ini, Mas Diko, kelihatannya harus disiapkan juga mesin-mesin finishing. Jadi mesin finishing ini sangat menentukan sekali. Tadi saya sudah cerita di depan, hasil print bagus, finishingnya jelek, berantakan di belakang semuanya, hasilnya jadi jelek semua. Jadi mesin-mesin finishing sama budaya kerja dari teman-teman yang sudah biasa menangani di offset, beralihlah sedikit ke digital printing, dan juga ditarget waktunya harus lebih pendek nih daripada offset gitu kan, karena konvensional dengan digital printing jauh lebih murah. Nah, ini yang menurut saya perlu diinikan. Kalau Bapak Ibu mau lebih expand lagi, sekarang ini kan kita tidak bisa lepas dari media promosi, banner, spanduk, dan yang lain-lain. Itu bisa juga disiapkan mesin-mesin large format. Itu mesin-mesin large format itu ada dua macam, outdoor dan indoor. Kalau yang outdoor itu teknologinya ada yang eco-solvent, sama sekarang itu UV sudah teknologinya. Itu juga bisa disiapkan untuk setiap kali ada event ya udah tinggal di print di sana. Kalau yang indoor itu lebih ke arah buat foto. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya cerita saya sendiri, ya mau nggak mau menambahkan lagi beberapa produk. Misalnya produk-produk untuk bikin pin, bikin ID card, kemudian produk-produk juga buat apalagi ID card, pin, mug, bikin mug, kemudian sekarang print botol, itu juga bisa juga kita menambah digital printing untuk print di bahan kain. Jadi sekarang sudah banyak juga teknologinya yang DTG ya, direct to garment. Jadi kita bisa print di atas kaos, kemudian juga ada yang teknologinya sublim. Transfer paper itu dari kita ngeprint di kain yang meteran, yang roll-rollan, itu juga bisa disiapkan. Jadi sebenarnya sangat luas sekali Mas Niko digital printing ini, dan saya yakin tahun depan kalau kita bicara seperti ini sudah lain lagi perkembangan teknologinya.
Jadi kurang lebih saya bisa sharing seperti itu kepada teman-teman dari University Pairs. Kira-kira kalau memang mau beralih ke sana nggak susah sebetulnya. Siapkan saja 2 mesin itu karena finishing mungkin sebagian sudah ada di sana. Jadi tinggal melengkapi yang terkait sama mesin-mesin digital printing itu. Saya kira itu Mas Niko yang bisa saya share. Oke Pak Agus, jadi hanya dengan menambahkan 2 mesin tadi aja sebenarnya teman-teman di UP ini juga sudah bisa ekspansi aplikasi cetak tidak hanya buku ya Pak ya, bahkan sampai ke stiker, tadi aplikasi-aplikasi lain yang mungkin juga bisa untuk mensupport kebutuhan mahasiswa di dalam kampus yang rasanya kan kegiatan-kegiatan mahasiswa itu cukup banyak ya Pak ya. Gitu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diakomodir. Lalu tadi bicara terkait dengan harga yang kompetitif ya Pak ya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya mau pick nih Pak. Rata-rata pertanyaannya mirip Pak terkait dengan harga. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah harga untuk cetak di digital itu bagaimana caranya bisa lebih mendekati harganya untuk offset Pak. Walaupun memang kualitasnya kita tahu bagus gitu ya. Terus keunggulannya bisa cetak satuan, lebih cepat gitu kan. Tapi mungkin concern-nya teman-teman di UP ini adalah terkait dengan harganya. Nah, apakah memang harganya itu bisa mendekati harga offset atau memang ada sesuatu yang value mungkin ya saya bicaranya Pak ya, value yang bisa ditambahkan dari cetakan itu sehingga memang kita tidak lagi bicara harga produksi semata gitu, tapi bagaimana produknya itu sudah memiliki value yang mungkin tidak bisa didapatkan dari offset gitu. Tapi poinnya adalah apakah memang harganya bisa mendekati offset juga Pak? Baik, terima kasih Mas Diko. Saya coba jawab ya. Memang selalu kalau lagi kita kumpul sharing, ujung-ujungnya nanyanya ini masalah harga produksinya, HPP-nya kita bisa mendekati offset atau enggak. Jadi karena ujung-ujungnya cuan Pak nanti cuan, Pak. Ya? Oke, jadi kalau kita melihat perkembangan digital printing, memang digital printing ini diciptakan sampai saat ini diciptakan untuk short run, oplah yang enggak terlalu banyak. Jadi keuntungannya ya tadi kita bisa print on demand ya, jadi istilahnya POD ya. Kita butuh berapa ya kita print. Tetapi ada ukuran tertentu ketika kita saat ini kurang lebih ketika kita mencetak buku di sekitar 200, 250 ke atas. Kalau kita ngomongin soal cost, tentu 250 ke atas sudah lebih murah pakai offset. Tapi kalau di oplah-oplah di bawah itu mendekati hampir sama. Kemudian di bawahnya lagi kalau lebih sedikit lagi tentu dia lebih murah. Nah, tetapi balik lagi ada beberapa value yang tadi Mas Tiko sudah sampaikan. Keunggulan-keunggulan dari digital printing ini mungkin kita menyiasati selisih harga ini misalnya kalau cover buku itu atau di lembar pertamanya itu kita langsung kasih nama pembelinya. Itu kan bisa juga dilakukan. Nah, kalau di offset kan nggak bisa ya Mas Niko ya. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan di digital printing. Nah, tinggal kita mau repot sedikit atau enggak, tapi enggak terlalu repot juga kalau harus menambahkan seperti itu gitu ya. Kemudian juga kita harus berhitung juga. Ketika kita mencetak buku sekian banyak dan buku itu disimpan di dalam gudang, itu juga cost-nya cukup tinggi. Ya tentu harapannya buku itu cepat terjual dan habis ya. Tapi kalau ada resiko yang kita tidak bisa hindari juga adalah buku itu nggak habis. Mungkin hanya kejual 1/4 atau setengah, ya, sisanya itu merupakan cost. Nah, kalau kita hitung-hitung lagi tetap jatuhnya lebih murah ketika kita melakukannya di digital printing. Karena digital printing kurang berapapun udah tinggal bawa filenya atau bahkan filenya sudah disimpan di komputer kita hanya tinggal keluar print out dari printer kita, print out di mesin dan hasilnya sudah ready, sudah siap dengan waktu yang juga cukup singkat. Jadi memang ada beberapa ukuran ketika di oplah tertentu tetap offset masih lebih murah, tapi di oplah tertentu yang lebih rendah digital printing pasti lebih murah. Dan nanti kalau saya lihat trennya Mas Niko, semakin ke depan, semakin mesin-mesin digital printing yang diciptakan semakin bisa menekan cost produksinya, nanti di satu titik mungkin akan ketemu
akan ketemu di berapa harganya ini, dan satu saat mungkin ya kemungkinan besar konvensional agak sedikit tergeser sudah. Karena sekarang sudah diciptakan juga mesin-mesin yang digital printing yang bisa ngeprint B2, ukuran B2, itu juga kelihatannya cost-nya juga semakin ditekan, dan kalau satu saat nanti cost-nya sudah sama, ya akhirnya digital printing nih, eranya udah digital printing. Saya kira itu menjawab pertanyaan tadi, Mas Niko. Oke, thank you Pak. Mungkin saya ada satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Terkait dengan strateginya Pak Agus sendiri nih bersama dengan Okeprint. Sebenarnya strategi Bapak untuk mengembangkan bisnis, atau bisa dibilangnya bahkan karena Bapak lebih banyak juga main di offline ya Pak ya, sebelumnya punya physical store gitu kan. Bagaimana sebenarnya untuk mempercepat perluasan pasarnya Pak Agus juga nih? Oh, oke. Baik Pak, ada beberapa strategi yang sudah saya lakukan Mas Niko. Jadi yang pertama itu tentu tadi ya, karena saya basicnya offline, jadi saya buka cukup banyak cabang di beberapa daerah-daerah yang tersebar juga, walaupun sampai saat ini hanya masih daerah Jawa Barat dan DKI, Jakarta. Jadi saya sebanyak mungkin buka outlet-outlet ini. Kemudian strategi yang kedua, saya mengikuti tren yang sekarang nih Mas Niko. Online digital, web to print. Nah, kami di Okeprint punya web to print, yaitu okeprint.id. Itu sudah kami sudah berjalan sekitar 2 tahun, dan jujur mengelolanya nggak mudah. Tadi kalau nggak salah Pak Fajar ya bilang ya, memang nggak mudah mengelola itu. Jadi perlu orang khusus, orang yang standby, yang mengerti sekali, dan juga saya lihat karakter beberapa customer kita ini mungkin nanti perlu waktu untuk penyesuaian, karena mereka masih kadang-kadang kalau ngeprint maunya datang, maunya lihat hasil printnya, sampelnya dulu, di print satu dulu, daminya, nanti mereka baru lakukan ini. Nah, tapi yang paling utama adalah kesiapan SDM kita untuk mengembangkan online printing ini memang nggak mudah, perlu waktu, perlu ini. Sampai sekarang kami berjalan, tapi hanya mungkin belum terlalu besar untuk ininya. Nah, bagaimana saya menyiasati ini supaya tetap perluasan pasar kita tetap berjalan ya? Karena saya sadar online print ini kan, web to print ini market kita luas ya, Mas Tiko, sampai seluruh Indonesia kita bisa cover ya. Jadi nggak perlu kita investasi buka toko satu di ujung pandang atau di Papua. Itu cukup dengan online web to print ini kita bisa mengcover itu. Nah, akhirnya dengan perkembangan yang tadi saya sudah ceritakan, kita masih lambat di web to print-nya, akhirnya saya menyiasatinya adalah bekerja sama. Kita partnership dengan satu perusahaan, saya sebut aja perusahaan yang mengundang saya hari ini, Printku. Jadi kami sudah sama Pak Anto juga sama nih, Pak Anto, iya betul. Jadi saya sudah 3 tahun ini kurang lebih ya, beberapa tahun ini kami bekerja sama dengan Printku. Jadi kami memang juga sebelum bekerja sama, saya sudah melihat, menganalisa juga bahwa bisnis online yang kelihatannya memang perfect ya, mendekati sempurna lah, walaupun belum sempurna, tapi mendekati sempurna dan dengan jangkauan pasar yang luas, linknya juga luar biasa, teknologinya juga ini, ada SDM yang khusus menangani ini, ya salah satunya di Indonesia adalah Printku ini. Jadi saya pikir saya nggak salah berpartner dengan Printku ya. Jadi bukan karena Pak Antonya ya, Pak Mas Niko ya. Jadi karena Printku-nya ya. Jadi Printku ini memang membantu sekali. Beberapa tahun belakangan ini kami seringkali mendapat pekerjaan dari Printku. Misalnya customer Printku ada di daerah salah satu cabang kami. Nah, mereka memesan percetakan atau pesan print, kemudian pekerjaan itu dialihkan, dioper ke tempat kami, yang di cabang-cabang kami yang sudah ada, dan memang kami sudah bekerja sama dan juga sudah sepakat dengan Printku seperti itu. Bahkan sebaliknya Mas Tiko, kayak saya kadang-kadang ada beberapa customer lagi ada acara, dulu kan zamannya bukan webinar, seminar tatap muka ya Mas Tiko ya. Jadi betul. Mereka harus misalnya ke mana, Manado. Nah mereka sampai sana bingung, nggak yakin sama pemain-pemain di sana karena nggak tahu medannya. Akhirnya masih ngontak kita. Kadang-kadang minta dikirim ke sana, minta dicetakin makalahnya, kemudian dikirim ke sana.
Nah, akhirnya kita menyiasati juga karena ada kerjasama dengan Printku, pekerjaan ini saya oper ke Printku. Untuk gantian, saya oper ke Printku dan akhirnya Printku mencetak di Manado sana, saya nggak tahu siapa yang mencetak di sana, tetapi hasilnya memuaskan karena saya tahu standar Printku juga sudah ada standarnya dan customer kita juga puas, waktunya juga tepat, kemudian nggak lama-lama kita nggak capek harus ngirim, packing dan yang lain-lain, mereka sudah menyiapkan di sana dan saya tanpa harus invest di Manado. Seperti itu Mas Diko. Jadi itulah yang selama ini kita lakukan. Oke, Pak Agus. Jadi memang yang terakhir itu selain Pak Agus juga perluasan pasar dengan membangun outlet sendiri gitu ya, bahkan Pak Agus juga membangun bisnisnya secara online gitu ya. Pak Agus juga tetap melakukan partnership ya, ternyata bersama Pak Anto ini juga, sehingga memang perluasan pasar itu bisa dilakukan lebih cepat dan lebih coverage-nya semakin lebih luas ya Pak, bahkan menjangkau seluruh Indonesia gitu ya. Betul sekali Mas Niko. Oke. Sangat menarik sekali. Ini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaannya memang masih seputaran harga tadi, sudah dijawab oleh Pak Agus juga bagaimana strateginya ketika nanti baik itu dari segi quantity ataupun bagaimana nanti menambahkan value gitu ya. Rasanya waktu juga nih Pak Agus yang membatasi kita Pak Agus. Saya minta bukan saya minta, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Agus untuk sharingnya di pagi hari ini. Mungkin ada masih beberapa pertanyaan yang kita belum bisa sampaikan dulu untuk dijawab, tapi nanti di lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan menjawab semua pertanyaan yang masuk ini ya Pak Agus ya. Ya, amin. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Agus. Ya, terima kasih Sampai ketemu lagi ya Pak. Ya, mari.